Dengan informasi tentang adanya satu laporan ya terhadap klien kami Dr. Reza Gladys yang dibuat di Polres Jakarta Timur oleh Dr. Samira, itu adalah hal yang benar karena sebagaimana informasi ya yang sudah kami dapatkan dari klien kami 2 hari yang lalu ya sudah berkomunikasi dengan klien kami, dan tadi juga kami sudah berkomunikasi melalui via handphone karena klien kami ini masih berada di luar negeri dan saya masih berada di kampung di Desa Nargunung, Kabupaten Karo. Nah, jadi dari hasil komunikasi kami, klien kami menyampaikan bahwa beliau itu dilaporkan di Polres Jakarta Timur atas nama Dr. Samira dengan persangkaan pasal 3110 dan 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan di dalam laporan tersebut disampaikan bahwa terjadinya sebuah dugaan tindak pidana yang terjadi di sekitaran Rawamangun, dan kejadian dugaan tindak pidana itu terjadi pada tanggal 17 Januari 2025. Jadi berdasarkan hasil komunikasi kami dengan klien kami, ada satu hal yang aneh yang menurut kami sebagai kuasa hukum ya. Kenapa ada seseorang yang melaporkan klien kami terhadap persangkaan 310 dan 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi terhadap peristiwa itu klien kami pada tanggal yang dimaksudkan dalam laporan itu tidak ada di tempat. Hal ini menjadi pertanyaan besar. Apakah kemudian ini hanya sebatas untuk menggiring-giring sehingga kemudian menciptakan bahwa nantinya klien kami adalah merupakan seseorang yang suka melakukan pelanggaran hukum atau bagaimana? Seperti itu. Saya pastikan kami sebagai kuasa hukumnya akan menghadapi itu, ya. Dan kemudian kami akan membuat sebuah pembuktian bahwa klien kami itu tidak dapat dibuktikan sebagaimana yang dituduhkan terkait laporan polisi yang di dalam persangkaan pasal 281 dan 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tak, lu nggak mau foto sama Doktif? Nggak mau foto sama Doktif? Doktif, Ya sayang. untuk pemeriksaan atau apa dok? Biaya. Pak Adi udah di bawah nih Pak Adi. Ya. Itu ada Pak Marwan lagi wawancara. Iya. Jangan gangguin jalan yuk sayang yuk. Yuk di bawah Doktif ya. Iya dok. Iya dok. Jangan gangguin jalan yuk. Tan. Itu aja makanya. Pemecah aja Doktif. Kasus SS ya. Untuk pasal yang lain. Karena untuk pasal yang persekusi itu insya Allah udah jalan, kita tinggal tunggu aja untuk naik ke sidik. Kalau yang ini pasal yang lain, jadi mereka meminta keterangan lagi dari Doktif. Mungkin nanti setelah ini akan ada panggilan untuk pihak mereka gitu. Karena seperti yang Doktif bilang kan pasalnya banyak ya, jadi nggak cuma satu pasal, jadi ada pasal juga macam-macam. Termasuk salah satunya kemarin juga di Jakarta Timur ya, Doktif sempat kaget karena kok ada lawyer dari RG, iya RG menyampaikan bahwa Doktif melaporkan dengan pasal 310 dan 281. Ya 310 tuh oke lah masih masuk misal pencemaran nama baik gitu. Tapi kalau yang pasal 281 itu pasal tentang asusila. Ya, jadi Doktif pastikan Doktif tidak pernah melaporkan DRG di Jakarta Timur. Ya, jadi untuk beritanya jangan dibuat jadi simpang siur, begitupun untuk lawyernya, kuasa hukumnya hati-hati. Ya, karena Anda sudah menyebarkan hoax. Ya, bahwa menuduh Doktif melaporkan DRG itu sama sekali nggak benar. Tapi memang kalau misalnya penyidik yang memanggil ya mungkin memang aturannya seperti itu ya kan, penyelidikannya membutuhkan keterangan dari DRG ya itu kan wewenangnya penyidik bukan wewenangnya di Doktif gitu. Jadi jangan semua ini seolah-olah menggiring opini kalau Doktif itu yang melaporkan DRG gitu. Udah ya, saya Doktif sarankan di sini lawyernya juga banyak belajar lah gitu, jangan kebanyakan muncul di media tapi menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi blunder. Doktif berarti ditegaskan Doktif tidak melaporkan DRG di Tidak melaporkan, iya, tapi mungkin penyidik menemukan ada keterkaitan sehingga meminta keterangan dari DRG, yaitu adalah wewenangnya penyidik. Doktif, maaf, berarti datang ke sini atas untuk laporan Doktif? Untuk laporan dong, ya. Itu sebelum bawa tambahan lagi mungkin terus di dalam diperiksa perihal apa aja mungkin. Betul, jadi memang
di sini untuk Doktif di sini untuk perampasan kebebasan sebenarnya ya. Jadi masyarakat sudah melihat bagaimana mereka membuat Doktif tidak bisa keluar dari rumah makan, bagaimana Doktif tidak bisa keluar dari wilayah rumah makan tersebut dengan penjegalan, penghadangan mobil, itu udah jelas banget. Jadi jangan sampai ada narasi-narasi yang memutarbalikkan fakta atau membuat narasi baru tidak sesuai dengan fakta. Dan satu hal lagi, mungkin untuk SS ya dan kawan-kawan ya, jangan pernah berpikir bahwa ini adalah tipiring atau tindak pidana ringan. Pasal yang Doktif laporkan itu bukan tindak pidana ringan. Ya, jadi seperti yang Doktif dengar, kok mereka santai-santai aja karena mereka berpikir, oh ini adalah tipiring. Ini bukan tipiring, ya. Pasal yang Doktif laporkan tuh nggak ada hubungannya sama tindak pidana ringan. Jadi nanti kemungkinannya apa hukumannya, ya itu lumayan ya kemungkinannya. Jadi dia bisa masuk shell gitu. Jadi bukan tipiring ya. Kalau tipiring kan hanya wajib lapor aja. Oh ini enggak. Oke, Doktif dari kuasa hukum DRG sendiri menyatakan keinginan Doktif dengan Dokter Oki diperiksa kembali dan memungkinkan ada 2 tersangka baru. Tanggapan Doktif? jadi sebenarnya begini ya, kalau kalian sudah menyerahkan ke penyidik kayak Doktif ini ke Jakarta Timur, Doktif sudah serahkan ke penyidik, ya udah penyidik aja yang urus, kan gitu. Ini kan negara hukum bukan negara lawyer, gitu. Jadi ya udah silahkan aja dan jangan dipaksakan. Kalau penyidik tidak menemukan adanya hubungan, ya sudah, apa hubungannya? Gitu. Handphonenya Doktif pun sudah diambil kok, sudah diekstrak, tidak menemukan apa-apa. Gitu. Terus apa yang mau dikaitkan? Gitu. Jadi nggak akan ada kaitannya. Mau sampai kapanpun kalian cari tidak pernah ada kaitannya. Gitu. Makanya Doktif kan sampai saat ini masih santai-santai aja, masih jaga, masih jualan, nggak ada masalah. Doktif nggak takut. Karena tidak akan pernah ada ditemukan itu. Jangan cari-cari juga. Ya, oke. Ya udah ya, Doktif masuk dulu ya. Berarti cuma sejam 2 jam mungkin ya? Iya, paling sebentar doang. Halo, selamat siang. Aku atas nama Bella Sembiring meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk orang-orang yang tersakiti. Aku meminta maaf. Maafkan aku menduakan cintamu. Berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Minta maaf aku ya. Minta maaf loh aku ini. Kalau aku ngeselin sama kalian, aku minta maaf loh. Kalian tahu gak kalau aku ini lagi minta maaf. Aku minta maaf sama kalian kalau ternyata aku itu ngeselin banget. Buat kalian emosi, buat kalian itu jadi marah. I'm so sorry. Maaf. Aku minta maaf. Nando S itu live nggak dia di Polda? Ini kan Doktif kan lagi laporan kan, ya kan, dia live nggak geng? Aku di bloknya di akunnya biar ku teriakkan. Mana omon-omon kok yang kemarin? Hah, Nando? Kok main blok Nando S? Hah, kau menyiarkan informasi yang sesat lo Nando S. Kau tunggu aku di Polda sekarang, OTW aku.